amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Agung, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Konstitusi Hartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. MK bukan mahkamah keluarga karena disebut-sebut Ketua MK Anwar Usman ini merupakan ipar Jokowi, sehingga bisa saja dijadikan sebagai kendaraan politik bagi Jokowi untuk ikut cawe-cawe soal uji materi di Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, setelah sekian lama jadi polemik panas tentang spekulasi putra sulung Presiden Jokowi yang juga menjadi wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka yang acap disapa Mas Wali bakal jadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, akhirnya rungkat sudah alias jebol. Padahal dukungan dan baliho sudah marak dan gencar dipasang di berbagai wilayah atau daerah. Nah, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres yang semula dari usia 40 digugat agar diturunkan menjadi 35 tahun. Adapun perkara yang dibacakan oleh MK, putusan nomor 29 garis miring PUU garis datar Romawi 21 garis miring 2023. Permohonan tersebut diajukan oleh sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Mereka mengajukan permohonan agar usia minimal capres-cawapres diturunkan dari semula 40 tahun menjadi 35 tahun. Terkait permohonan tersebut, sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di Gedung MKRI Jakarta pada hari Senin 16 Oktober 2023 dengan tegas menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk keseluruhannya. Meskipun demikian, putusan tersebut diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari dua hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Guntur Hamzah. Putusan nomor 29 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Partai Solidaritas Indonesia PSI sebagai pemohon 1, 2. Antoni Winja Prabowo SH LLM sebagai pemohon 2, 3. Danik Eka Rahma Ningtyas SPC sebagai pemohon 3, 4. Dedek Prayudi BA MSC sebagai pemohon 4, 5. Mikhail Gorbachev DOM SSI MSI sebagai pemohon 5. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 7 Maret 2023 dan 8 Maret 2023 memberi kuasa kepada Francine Wijoyo SH.MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon,
membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Evi Anggita Rahma, Azah Rizky Safira, dan Aulia Rahmawati, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Raihan Vicky Fansuri dan Sultan Bakarsyah, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Octavianus Rusubata, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Komite Indonesia Pemantau, kami ulangi, pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu KIP dan Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat JPPR, membaca dan mendengar keterangan ahli pihak terkait Perludem, memeriksa bukti-bukti pihak terkait Perludem, pihak terkait Evi Anggita Rahma, Azah Rizky Safira, dan Aulia Rahmawati, pihak terkait Raihan Vicky Fansuri dan Sultan Bagarsyah, pihak terkait Octavianus Rasubata, Rasubala, serta pihak terkait KIP dan JPR, membaca kesimpulan para pemohon dan pihak terkait Perludem dan seterusnya. Dulu perkara seterusnya dianggap dibacakan. Pihak terkait KIPP dan juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis beserta keterangan tertulis ahli yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian, dalil para pemohon berkenaan dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan original intent perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak sejalan dengan Konvensi Ketatanegaraan serta melanggar kelembagaan triumvirat adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Hartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, keputusan MK yang menolak gugatan uji materi tentang batasan usia Capres-Cawapres sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya selama ini diakui atau tidak sudah dikembangkan framing yang negatif sedemikian rupa bahwa MK, Mahkamah Konstitusi, bakal mengabulkan gugatan terkait dengan pinangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bakal menggandeng Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka atau Mas Wali untuk menjadi cawapresnya. Framing negatif alias jahat semacam itu bisa jadi sengaja dikembangkan oleh pihak-pihak yang memang tidak senang, bahkan memiliki sentimen kebencian terhadap Presiden Jokowi, khususnya bagi barisan sakit hati yang selama ini mereka sering melakukan aksi demo untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Oleh karena itu,
mereka sama sekali tidak melakukan aksi demo untuk mengawal putusan MK terkait gugatan tentang batasan usia capres-cawapres yang semula dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Tampaknya mereka sengaja tidak melakukan aksi demo dan membiarkan MK untuk mengabulkan gugatan pihak penggugat terkait dengan permohonan uji materi sesuai dengan perkara yang disidangkan. Dengan demikian, maka mereka punya alasan dan dalih yang bisa dijadikan sebagai alat kalau selama ini memang ada upaya dari Presiden Jokowi untuk membangun dinasti politik melalui keluarganya, baik itu melalui putra sulungnya yang menjadi wali kota Solo, kemudian menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan bahkan yang terakhir Kaisang Pangarep, putra bungsunya, sekaligus dinobatkan atau diangkat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Rangkaian peristiwa demi peristiwa inilah yang kemudian mungkin dirangkai menjadi sebuah tuduhan hingga makin memperkuat bahwa Presiden Jokowi punya keinginan, bahkan hasrat untuk melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik keluarganya. Nah, hal ini tentu saja sangat berbeda ketika para pembenci Presiden Jokowi itu melakukan aksi masif, baik pada saat tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu ketika mereka melakukan aksi People Power, kemudian juga aksi demo beberapa waktu yang lalu yang menggugat atau yang mengawal putusan MK tentang gugatan Undang-Undang Omnibus Law. Sejumlah kaum buruh pun melakukan tekanan melalui aksi demo secara masif di luar sidang atau di luar kantor MK. Sehingga akhirnya setelah MK menolak gugatan penggugat undang-undang cabut Undang-Undang Omnibus Law, akhirnya mereka marah sejadi-jadinya. Ternyata hal ini tidak terjadi ketika MK hendak memutuskan untuk sidang gugatan tentang batasan usia capres-cawapres. Banyak pendukung Jokowi yang berspekulasi bahwa ini merupakan jebakan agar Presiden Jokowi masuk pada perangkap yang sengaja dipasang oleh mereka yang tidak suka atau membenci Presiden Jokowi. Meskipun demikian, ada juga relawan Jokowi yang mendukung putusan MK apabila benar-benar MK memutuskan untuk menerima gugatan para pemohon. Karena mereka tampaknya punya interest, punya kepentingan khusus terkait dengan digandengnya bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka alias Mas Wali ini untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Namun toh pada akhirnya MK perlu kita acungi jempol, perlu kita berikan apresiasi yang luar biasa bahwa MK bukan mahkamah keluarga, karena disebut-sebut Ketua MK Anwar Usman ini merupakan ipar Jokowi, sehingga bisa saja dijadikan sebagai kendaraan politik bagi Jokowi untuk ikut cawe-cawe soal uji materi di Mahkamah Konstitusi. Namun toh pada akhirnya framing jahat yang selama ini sengaja dikembangkan bahwa MK telah menjadi alat kekuasaan Presiden Jokowi ternyata sama sekali tidak terbukti. Keputusan yang diambil oleh MK dalam situasi politik yang cukup memanas saat ini tentu saja kita sangat mendukung sepenuhnya, dan bravo buat MK yang telah mampu menunjukkan citra marwah dan kehormatannya sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi yang tetap independen, netral, tidak larut dalam intervensi kekuasaan. Ini yang pantas kita acungi jempol, dan kita yakin sejak awal bahwa MK berisi orang-orang yang tidak hanya menguasai soal-soal yang berkaitan dengan konstitusi dan undang-undang, tetapi juga memiliki fatsun, memiliki kebijakan, memiliki pertimbangan yang sangat cermat sebelum keputusan itu diambil. Dan dari berbagai gugatan yang selama ini diajukan ke MK, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan keputusan yang terbaik buat bangsa dan negara, hingga akhirnya tuduhan bahwa MK telah menjadi mahkamah keluarga atau telah menjadi alat kekuasaan politik penguasa, semuanya bullshit belaka. Semuanya hanya dikembangkan oleh mereka yang memang sudah
memiliki sentimen kebencian tersendiri terhadap Presiden Jokowi. Yang tidak kalah penting tentu saja adalah bahwa format tentang Capres-Cawapres tentu saja tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jadi soal batasan Capres-Cawapres tidak berubah, karena dalam amar putusannya atau dalam pembacaan risalah yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa yang berhak untuk memutuskan batasan Capres-Cawapres itu sesuai dengan undang-undang tentu saja adalah pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah Presiden dan DPR. Jadi bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, ini jelas dan tegas disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.